di awal wudhu itu baca bismillah, datangkan di tempat itu bismillahi fi awalihi wa akhirihi, nanti hasil pahala kesunahannya. Fayaqulu, maka ia mengatakan bismillahi fi awalihi wa akhirihi kama fil akli wasyurbi, sebagaimana pada makan dan minum. Yang penting sebelum selesai wudhu, begitu dia ingat baca bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Summa ghuslul kafaini, kemudian mencuci kedua telapak tangan. Setelah tadi kita membaca bismillah yang disertai dengan niat, lalu perkara kesunahan selanjutnya membasuh dua telapak tangan. Ini membasuh dua telapak tangan ilal ku'aini, sampai pergelangan tangan. Meskipun ia tidak bangun dari tidur, meskipun begitu, pada saat dia wudhu bukan bangun dari tidur, atau dia memang tidak pengen memasukkan kedua telapak tangannya ke dalam bejana, walaupun kepengen begitu, walaupun dia tidak ragu di dalam kesuciannya, dia yakin disuci, tapi masih tetap sunnah mencuci kedua telapak tangan. Sekalipun tadi belum dia tidak bangun dari tidur, karena kan kalau bangun dari tidur itu ada kemungkinan telapak tangan kita kotor, karena saat kita tidur tangan kita nggak tahu kemana-mana, bisa jadi ke bagian kemaluan kita, bisa jadi ke bagian dubur kita garuk-garuk. Ini sekalipun kita tidak bangun dari tidur, tetap disunahkan mencuci dua telapak tangan. Nanti yang paling afdol, cara mencuci dua telapak tangan itu adalah dicuci bareng-bareng. Nggak ada kesunahan telapak tangan yang kanan dulu sampai dua pergelangan tangan, baru telapak yang kiri. Itu nggak ada kesunahan yang begitu. Yang paling afdol sekaligus bareng-bareng. Fa'in lam yatayakon tuhrohuma, maka jika tidak yakin seseorang suci kedua telapak tangannya, kuriha gomsuhuma fil ma'il qorili, maka dimakruhkan mencelupkan kedua tangannya ke dalam air yang sedikit. Kalau seseorang tidak yakin, artinya masih ragu tentang kesucian kedua telapak tangannya tadi, ini tangan saya suci atau enggak, terkena najis atau enggak, itu kan masih belum yakin, maka nanti makruh mencelupkan kedua telapak tangannya ke dalam air yang sedikit, air yang kurang dari 2 kula, aumain, atau ke dalam cairan. Itu juga nanti makruh, karena orang ini tadi tidak yakin kesucian kedua telapak tangannya. Qabla ghuslihima salasa marotin, sebelum mencuci keduanya 3 kali. Itu makruh, sebelum dicuci 3 kali, dia saat itu tidak yakin bahwa telapak tangannya itu suci. Nanti hukumnya makruh mencelupkannya ke dalam air yang sedikit. Jadi supaya enggak makruh, bagaimana? Cuci dulu 3 kali, baru masukkan kedua telapak tangannya pada air yang sedikit tadi, atau cairan
yang sedikit tadi, ya, kecuali airnya banyak. Kalau airnya itu banyak, lebih dari 240 liter, dia itu tidak yakin kedua telapak tangannya suci. Kalau dicelupkan di air itu nggak makruh, karena kondisi airnya itu banyak. Sumal madmadatu, kemudian berkemur. Ini termasuk ya sunnah di dalam wudu. Sumal istinsaku, kemudian istinsak. Ya, istinsak itu menyedot air ke dalam hidung. Ini hukumnya sunnah. Itu nanti paling sekurang-kurangnya dia sampaikan air ya, ke mulutnya dan ke hidungnya. Itu paling sekurang-kurangnya di dalam berkemur dan di dalam istinsak. Ya, jadi diambil air, dia masukkan, diubahin. Itu paling kurang-kurang berkemur. Dia ambil air 1 cidukan, kemudian disedot ke hidungnya, dikeluarkan lagi. Itu paling sekurang-kurangnya. Tapi kalau dia gabung keduanya, itu lebih afdol daripada memisahkan. Artinya dia ambil 1 cidukan, ya, kemudian saat itu dia berkemur juga, dia istinsak juga. Itu lebih afdol daripada terpisah. Ambil air berkemur, ambil air lagi istinsak. Itu namanya memisahkan. Itu yang paling afdol digabung. Wal afdalu al-jamu bisalasi gorobatin. Dan yang paling afdol mengumpulkan di antara keduanya bisalasi gorobatin dengan 3 cidukan. Yataman madu min kulli gorobatin, yang ia berkemur dari tiap-tiap 1 cidukan. Summa yastansiku bibakiha, kemudian ia istinsak dengan sisanya. Ini yang paling afdol, dia mengumpulkan di antara berkemur dan istinsak dengan 3 cidukan air. Nah, dengan 3 cidukan air ini dia berkemur dari tiap-tiap cidukan tadi, kemudian dia istinsak. Ini yang paling afdol. Jadi ambil 1 cidukan air. Ini pada saat diambil, dia kekemur juga, dia istinsak juga, buang. Ambil lagi 1 cidukan air, dia berkemur juga, ambil juga, istinsak juga. Setelah itu buang, ambil lagi cidukan yang ketiga, dia berkemur juga, kemudian dia istinsak juga dengan air itu. Nah, mengumpulkan ini adalah cara yang paling afdol. Jadi bisa juga ya, asal kesunahan itu dengan cara kita pisahkan, bisa juga. Jadi dia pertama ya, berkemur dengan 3 cidukan. Kekemur 1, ambil, kekemur buang, yang kedua kali, ketiga kali. Nah, setelah rapi, ambil cidukan lagi. Buat apa? Buat istinsak. Masukkan air di hidung 1 kali, ambil lagi cidukan kedua, ambil lagi cidukan ketiga. Ini juga ya dapat pahala kesunahannya ya, dengan cara memisahkan tadi. Atau bisa juga dia berkemur 3 kali ya, dengan 1 cidukan. Kemudian ia beristinsak 3 kali dengan 1 cidukan juga, boleh juga. Ambil ya, 1 cidukan air ya, kemudian dia berkemur, buang, ambil lagi dari cidukan itu, yang kedua kali kekemur, buang lagi, ambil lagi dari cidukan yang tadi, 1 lagi, kemudian dibuang.
Jadi satu cidukan buat 3 kali berkemur. Ya, tapi ambil lagi satu cidukan lagi buat 3 kali istinsaq. Ini kalau cara dipisahkan. Tadi ada 2 macam. Ini masih hasil pahala kesunahannya, masih dapat. Nanti dari kedua cara yang terpisah tadi ini, yang paling afdol lagi cara yang kedua. Ambil satu cidukan air, ya, kemudian dengan satu cidukan ini kita berkemur 3 kali. Buang. Ambil lagi satu cidukan air, dengan satu cidukan ini kita istinsaq 3 kali. Itu yang lebih afdol, yang kedua. Kalau caranya itu adalah dengan cara memisahkan. Tapi yang paling afdol tadi dikumpulkan keduanya dengan 3 cidukan. Dia ambil satu cidukan, ini yang paling afdol. Ambil satu cidukan, dia berkemur, ya. Nah kemudian dengan sisa airnya diistinsaq, buang. Ambil lagi satu cidukan, begitu juga. Dia berkemur, sisanya buat istinsaq, buang lagi, ambil lagi satu lagi, sama. Itu cara yang paling afdol, digabungkan antara berkemur dan istinsaq. Wal mubalaghatu bihima li ghairi shaimi. Wal mubalaghatu bihima, dan bersangatan di dalam keduanya, di dalam berkemur dan istinsaq. Li ghairi shaimi, bagi selain orang yang puasa. Ini yang paling afdol pada saat kita berkemur dan istinsaq, itu kita bersangatan di dalam keduanya. Artinya apa? Pada saat kita berkemur, ini betul-betul kita berlebih-lebihan di dalam menggunakan air. Ambil air, ya, kita ambil air untuk berkemur sampai nanti, ya, ujung langit-langit mulut, sampai nanti permukaan 2 gigi kita, 2 gusi kita. Jadi ambil air yang banyak, kita berkemur itu, kita gerak-gerakan itu sampai langit-langit mulut, sampai permukaan yang gigi kita dan gusi-gusinya semua kena. Nah, ini hukumnya sunnah, lebih afdol. Tapi tadi, ya, itu cukup hanya dengan memasukkan air ke hidung atau memasukkan air ke mulut. Kalau masalah cukup begitu. Ini saat kita berkemur, ambil air, masukin, buang, itu cukup. Pada saat istinsaq, ambil air, kita sedot, yang ke hidung, kita keluarin lagi, itu cukup. Nah ini sunnahnya bersangatan di dalam keduanya. Begitu juga di dalam istinsaq, kita juga sunnah mubalaghah. Jadi kita tarik nafas kita dengan air tadi sampai pangkal batang hidung kita, ya, tanpa kita menjalankan jari-jari kita yang kiri. Jadi langsung kita sedot, itu nanti sampai sini, nanti keluar dari mulut itu. Kalau sampai, ya, pangkal batang hidung kita, terus lewat keluar dari mulut, itu yang paling bersangatan di dalam istinsaq. Dan ini hukumnya sunnah, itu yang paling afdol. Ya, memang ini, ya, perih, suatu yang luar biasa. Tapi kalau sudah biasa, ya, itu nggak masalah. Ini sakit itu karena belum biasa, padahal ini perkara sunnah. Kalau perkara sunnah pasti punya manfaat, pasti ada tujuan yang kita belum paham apa tujuan kesunahannya. Nah, mubalaghah ini bersangatan di dalam berkemur dan istinsaq bagi selain orang yang puasa. Kalau dia tidak puasa, ya, kalau dia puasa makruh mubalaghah.
karena dikhawatirkan bisa batal. Jadi kalau kita berkemur sampai begitu sekali, jadi tadi sampai kita ke langit-langit mulut, takutnya ketelan, kan jadi batal. Jadi kalau lagi puasa makruh. Tapi kalau bukan lagi puasa, itu hukumnya sunnah. Wa taslisu kullin minal ghusli wal masyi wa takhlili. Wa taslisu kullin, dan sunnah meniga kalikan masing-masing minal ghusli, dari membasuh, wal masyi, dan menyapu, wa takhlili, dan menyela-nyela. Jadi sunnah membuat 3 kali dari masing-masing basuhan. Pada saat membasuh muka, sunnah dibuat 3 kali. Membasuh 2 telapak tangan, sunnah 3 kali. Membasuh 2 kaki, sunnah 3 kali. Begitu juga di dalam hal menyapu, ya, menyapu sebagian kepala, sunnah 3 kali. Begitu juga menyela-nyela, ya, menyela-nyela itu juga nanti sunnah 3 kali. Begitu juga, ya, di dalam menggosok, ya, kita menggosok badan kita, ya, dengan air wudhu tadi, itu ya sunnah dibuat 3 kali. Begitu juga di dalam siwak, sunnah 3 kali. Di dalam zikir, ya, di dalam wudhu, bacaan wudhu, ya sunnah juga dibaca 3 kali. Ya, ini karena ittiba, mengikut kepada Nabi. Nah, itu sunnah membuat 3 kali pada masing-masing tadi. Nanti ada juga yang wajib tidak membuat 3 kali, dan ada juga yang sunnah tidak membuat 3 kali. Apa yang wajib tidak membuat 3 kali? Kalau waktu sempit, waktu sudah sempit ini, ya, sedikit lagi masuk waktu sholat yang lain, maka nanti wajib tidak membuat 3 kali. Sebab kalau seandainya masing-masing dari anggota wudhu tadi dibuat 3 kali, maka nanti keluar dari waktu sholat, maka nanti wajib tidak membuat 3 kali. Atau ketika airnya sedikit, air masih sedikit, itu wajib tidak membuat 3 kali. Jadi cukup semua itu 1 kali semua. Sebab kenapa? Air cuma sedikit, nggak ada lagi. Kalau dibuat 3 kali semua, nanti bagian wudhu yang lain nggak berbasuh. Jadi wajib tidak membuat 3 kali. Atau saat itu butuh kepada air itu hewan yang tidak dihormati karena hausnya. Ada hewan yang dihormati karena hausnya, airnya sangat butuh kepada air. Umpama apa? Umpama ada kambing. Kambing ini kan termasuk hewan yang dihormati karena dagingnya bisa dimakan, dagingnya halal dimakan, sedang kehausan. Sedangkan ini ada air, kita butuh buat wudhu. Saat itu wajib kita tidak membuat 3 kali. Sebab kenapa? Kalau kita buat 3 kali, nanti tidak cukup buat minum kambing itu. Jadi sunnah, ya, wajib kita tidak membuat 3 kali. Kalau butuh kepada air itu hewan yang dihormati, kecuali hewannya tidak dihormati. Ya, seperti apa? Ya, seperti babi. Babi kehausan, itu kan hewan yang tidak dihormati, yang haram dagingnya. Atau ular lagi kehausan, itu kan hewan yang tidak dihormati, yang memang disunahkan untuk dibunuh. Ya, kalau hewan itu nggak apa-apa, itu kita 3 kalikan, walaupun nanti kehabisan airnya, karena hewannya adalah hewan
Nanti juga ada sunnah tidak membuat 3 kali. Kalau tadi kan sunnah membuat 3 kali, ini sunnah tidak membuat 3 kali. Karena apa? Untuk mendapatkan sholat berjamaah, yang memang kita tahu tidak diharapkan adanya sholat berjamaah yang lain. Oh, ini ada sholat jamaah ini. Ini saya tahu nih, ini jamaah yang terakhir. Karena nggak mungkin ada sholat jamaah yang lain. Ada orang datang lagi bikin jamaah baru, itu kan nggak mungkin ada. Maka nanti sunnah tidak membuat 3 kali. Kenapa? Karena takut ketinggalan. Kalau kita buat 3 kali, masing-masing dari anggota wudhu kita bisa tertinggal jamaah. Maka nanti sunnahnya tidak membuat 3 kali. Waya khusus sabu bil yakini, dan berpegang orang yang ragu dengan yakin. Ini berpegang orang yang ragu dengan yakin. Kalau ragu seseorang di dalam meratakan satu anggota wudhu, dia ragu ini, maka nanti dia wajib meratakannya. Umpama begitu dia membasuh 2 telapak tangannya, 2 tangannya terdapat keraguan di dalam dirinya. Kalau pada saat membasuh muka tadi ada satu bagian muka yang belum rata terkena air, ragu di situ. Dan tadi kayaknya bagian di bawah hidung belum kena air, itu timbul keraguan. Maka nanti wajib dia meratakannya, diulang lagi dari muka. Kalau ragu apakah ia sudah membasuh tangan 3 kali atau 2 kali, jadi ragunya timbul karena itu. Saya tadi membasuh tangan udah 3 atau 2, maka nanti dia ambil hitungan yang kedua. Setelah diambil hitungan yang kedua, dia tambahkan 1 basuhan lagi. Karena ragunya di dalam masalah bilangan 3 kali atau 2 kali. Berarti ambil yang paling sedikit, tambahin 1 lagi. Itu artinya berpegang orang yang ragu dengan yakinnya. Ala bi dzikrillah